Halo guys, perkenalkan nama saya Faisal Novianto Ramadan dari jurusan Teknik Penerbangan Prodi D3 TB11 AFA Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang apa sih yang dimaksud dengan control tower. Oh iya guys, sebelum kalian melanjutkan video kali ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke? Immediate right turn, climb to 1000 feet, report Sidoarjo. 50, Right turn 1000 feet and report Sidoarjo and 20. Jali Masira. 10, Jona. Jika teman-teman melewati sebuah bandara atau sedang berada di bandara, teman-teman akan mudah menemukan gedung ATC karena gedung ini merupakan gedung yang paling tinggi yang ada di area bandara. Gedung ini merupakan otak dari seluruh aktivitas pesawat yang ada di bandara, bagaimana pesawat bisa lepas landas maupun mendarat. Control tower sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai tempat memantau atau mengawasi area-area di dalam dan sekitar bandara yang telah ditentukan untuk diawasi dan untuk menjaga keselamatan penerbangan. Sebagai tempat untuk memantau atau mengawasi, memandu dan berkomunikasi dengan pesawat udara baik yang sedang melakukan pendekatan ke bandara yang akan lepas landas maupun yang sedang melakukan pergerakan di apron atau taxiway. Nah, control tower sendiri memiliki 3 bagian yang terdiri dari kabin, shaft, dan base building atau bangunan dasar. Ruangan di dalam kabin harus cukup luas tetapi tidak perlu berlebihan karena ruangan yang terlalu luas dengan ketinggian jendela dan tepian atap yang berlebihan akan membatasi pandangan controller. 2. Shaft. Fungsi shaft pada menara kontrol adalah 1. Sebagai pendukung kabin, 2. Menyediakan akses ke kabin berupa tangga atau lift, 3. Sebagai sarana penempatan kabel, pipa utilitas, dan sanitas. 3. Base building atau bangunan dasar. Bangunan dasar memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pencapaian unit-unit kontrol dari luar ke bangunan menara. 2. Menyediakan ruang untuk menampung kegiatan servis yang berkaitan dengan kegiatan ATC atau Air Traffic Control. Untuk mengontrol pergerakan pesawat udara yang cepat, menara pengontrol harus mampu mendeteksi pergerakan pesawat mulai dari ketika pesawat melakukan manuver lepas landas atau take off. Secara praktis, selalu terdapat tundaan atau delay pada menara pengontrol dalam mendeteksi pergerakan pesawat udara. Tundaan atau delay inilah yang disebut dengan response time. Penentuan response time ini berpengaruh terhadap jarak di mana menara pengontrol sebaiknya ditempatkan agar response time yang diinginkan tercapai. Control tower biasanya diletakkan sedekat mungkin dengan titik tengah area bandara di mana pesawat melakukan pergerakan. Bandar udara yang kecil sebaiknya control tower diletakkan di dekat kantor operasional dan pada akses yang dilewati kru pesawat udara. Lokasi stasiun observasi harus mempunyai pandangan jelas ke bandar udara, mempunyai aksesibilitas yang tinggi, dan bila bandar udara mempunyai 2 landasan, maka diletakkan di antara kedua landasan. Penentuan ketinggian bangunan menara harus memenuhi beberapa kriteria. 1. Jarak pandang yang memadai untuk semua daerah manuver dan udara yang berada di bawah wilayah pengontrol. 2. Pandangan semua ujung runway dan taxiway terlihat jelas. 3. Jarak pandang maksimum pola lalu lintas udara dapat dikontrol dari bangunan menara atau gedung ATC. 4. Kemampuan untuk mendeteksi pergerakan pesawat berangkat sesegera mungkin setelah diizinkan untuk take off. Makin tinggi menara kontrol, maka makin mudah pemantauan optimum yang dapat dicapai. Tapi, perlu diperhatikan, makin tinggi menara kontrol, maka makin besar pula biaya konstruksinya. Makin besar pula resiko pelanggaran terhadap batas ketinggian yang telah ditentukan. Persyaratan teknis bangunan control tower dari segi material yaitu 1. Kaca. Jendela kaca harus miring keluar untuk menghilangkan refleksi dan memberikan pembiasan pada sudut matahari tinggi. Jendela kaca menggunakan panel ganda, bebas dari distorsi dan antri-tip dengan bingkai terikat ke kaca sebagai segel kedap suara, tahan air dan uap, serta mempunyai standing coefficient kurang dari 0,6.
Pantulan cahaya di kaca jendela kabin dan sinar matahari serta silau lampu harus dijaga seminimal mungkin. 2. Cat dinding. 3. Permukaan dinding interior menggunakan cat berwarna gelap untuk menjaga refleksi terhadap sinar ultraviolet pada ruangan. 4. Struktur pendukung atap lebih disebar sehingga mendapat dimensi yang ramping untuk memperoleh bidang pengamatan lebih luas. Secara umum, struktur menara kontrol yang ideal adalah 1. Mempunyai ketinggian sesuai yang dibutuhkan. 2. Mempunyai ruangan yang cukup luas untuk menampung kegiatan personil dan peralatan. 3. Fleksibel untuk kemungkinan pengembangan di masa mendatang. 4. Hemat energi. 5. Aman dan nyaman. 6. Ekonomis. Oke guys, itu tadi video dari saya tentang control tower. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Oke, bye-bye.